Mengapa dikatakan bahwa orang-orang yang menghasilkan uang besar semuanya adalah ahli dalam memahami sifat manusia? Setelah mendengar beberapa cerita berikut ini, Anda akan tahu seberapa hebat orang yang memahami pola pikir terbalik. Cerita pertama, seorang istri ingin memperbaiki kebiasaan suaminya yang sering pulang larut malam. Maka dia membuat aturan. Lewat jam 10 malam, pintu akan dikunci. Siapapun yang pulang lewat jam 10 tidak akan dibukakan pintu. Minggu pertama sangat efektif, suaminya pulang sangat cepat. Tetapi memasuki minggu kedua, kebiasaan lamanya kambuh lagi. Sang istri pun benar-benar mengunci pintu. Si suami malah memilih tidak pulang sama sekali. Istri itu sangat bingung, apakah aturannya salah? Setelah berpikir lama, tiba-tiba dia mendapat ide baru. Dia mengubah aturan menjadi, kalau sebelum jam 10 malam kamu belum pulang, aku akan tidur dengan pintu terbuka. Sang suami langsung ketakutan. Sejak saat itu dia selalu pulang tepat waktu sebelum jam 10 malam. Pola pikir biasa adalah, apa yang saya takutkan? Pola pikir terbalik adalah, apa yang ditakuti suami saya? Cerita kedua, ada sebuah restoran buffet. Karena pelanggan terlalu banyak membuang makanan, keuntungan restoran menjadi buruk. Akhirnya restoran membuat aturan, siapapun yang membuang makanan akan didenda 20.000. Hasilnya bisnis malah semakin sepi. Kemudian seorang ahli memberi saran. Restoran itu menaikkan harga buffet sebesar 20.000, lalu mengubah aturannya menjadi, siapapun yang tidak membuang makanan akan mendapatkan hadiah 20.000. Hasilnya bisnis langsung ramai dan pemborosan makanan juga berkurang drastis. Pola pikir biasa adalah, bagaimana mencegah pelanggan membuang makanan? Pola pikir terbalik adalah, bagaimana membuat pelanggan merasa dirinya mendapat keuntungan? Cerita ketiga, dulu ada dua keluarga, keluarga Siregar dan keluarga Wijaya. Keluarga Siregar sering membuang air bekas ke depan rumah keluarga Wijaya. Karena cuaca dingin, keluarga Wijaya sering terpeleset saat keluar rumah. Berkali-kali mereka datang menegur, tetapi keluarga Siregar sama sekali tidak peduli. Kemudian seorang ahli memberi ide. Keluarga Wijaya menempel tulisan di depan rumah. Rumah di seberang mohon jangan buang air lagi. Setelah itu, keluarga Wijaya sendiri malah sengaja membuang lebih banyak air ke jalan. Orang-orang yang lewat jadi mudah terpeleset dan terluka, lalu semuanya datang memarahi keluarga Siregar. Sejak saat itu keluarga Siregar tidak pernah lagi membuang air sembarangan. Ketika Anda tidak bisa menyelesaikan konflik, maka doronglah konflik itu hingga mencapai puncaknya, supaya orang yang punya kemampuan akan turun tangan menyelesaikannya. Di dunia ini hal paling hebat bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan sebuah cara berpikir yang membuat orang lain benar-benar merasa kagum dan tunduk. Ada banyak orang tua yang membesarkan anak hanya fokus pada makan kenyang dan pakaian hangat, tetapi tidak mengajarkan sedikit pun tentang pola pikir dan cara berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuat anak menjadi pasif dan mudah terjatuh saat memasuki kehidupan nyata. Saya menyarankan para orang tua sebelum anak berusia 15 tahun, berikan mereka membaca buku Hukum Murphy ini. Buku ini menggunakan bentuk komik untuk menceritakan 30 prinsip kehidupan, cara berinteraksi dengan orang lain, dan metode meningkatkan pola pikir. Contohnya seperti efek Lucifer, memahami sisi baik dan buruk dalam diri setiap manusia. Efek kuda liar, menjaga emosi tetap stabil dalam situasi apapun. Hukum Murphy, menerima kesalahan sebagai bagian dari kehidupan. Setiap prinsip dijelaskan secara runtut beserta arahan pola pikirnya. Dengan cerita berbentuk komik, anak akan merasa seperti berada langsung di dalam situasi tersebut, sehingga sekali melihat langsung paham. Setelah membacanya, anak akan belajar, tidak panik saat disalahpahami. Tahu cara membalikkan keadaan dengan cerdas, tidak menangis saat menghadapi konflik, tetapi tahu bagaimana menyelesaikannya. Ini bukan hanya komik yang menarik, tetapi juga buku yang mengajarkan keterampilan hidup, pola pikir strategis, dan melatih jiwa kepemimpinan. Jangan menunggu sampai anak jatuh baru mengajarkan cara bangkit. Biarkan hukum Murphy menemani anak mulai hari ini.